Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama memulai perjalanan ilmu nahwu kita bersama sebuah kitab yang sangat syarat dengan faedah, sebuah kitab yang dikatakan oleh banyak asatizah adalah kitab yang fardun fi babihi, kitab yang unik di dalam bab ilmu nahwu. Ya, kenapa dikatakan kitab yang unik? Ya, karena kitab ini dia mengumpulkan dua hal yang biasanya pada kitab-kitab nahwu lain itu dipisah menjadi dua bagian yang berbeda. Nah, kitab yang hendak kita kaji ini adalah kitab yang berjudul An-Nahwu Al-Arabiyyu Ahkamun wa Ma'anin. Ini dua hal yang digabung di dalam kitab ini, ahkam dan ma'anin. Ahkam jamak dari hukum, ma'anin jamak dari makna. Jadi hukum-hukum nahwu dan makna-makna nahwu. Ya. Hukum-hukum dan makna nahwu. Ya, jadi kitab-kitab nahwu yang kita lihat sekarang bertebaran di mana-mana, ditulis oleh banyak sekali para ulama, ya, itu semua kebanyakannya hanya membahas tentang hukum-hukum nahwu saja. Padahal dalam pembahasan nahwu itu juga ada pembahasan makna-makna tarkib misalnya. Jumlah ismiyah maknanya apa? Kalau dalam hukum nahwu hanya kita diajarkan jumlah ismiyah itu diawali dengan isim, khalas. Jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il, khalas. Ya. Ya, hanya itu yang diajarkan kita dalam hukum nahwu. Ya, tapi akan timbul pertanyaan, apa perbedaan dari sisi makna ketika kita menggunakan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Alhamdulillah, bedanya apa dengan Ahmadullah? Padahal dari sisi terjemahan sama. Maka jumlah ismiyah punya makna, jumlah fi'liyah juga punya makna. Dan pembahasan tentang makna-makna seperti ini, makna jumlah ismiyah, makna tamyiz, makna wazan dan sebagainya, itu jarang dikumpulkan di dalam satu kitab. Kenapa begitu? Ya karena akan terlalu memberatkan, akan terlalu banyak hal yang harus diperhatikan, harus terlalu banyak hal yang harus dipahami oleh para tulab, ya, sehingga ya kitab-kitab nahwu itu pun hanya berisi kaidah-kaidah saja, tidak berisi makna-makna juga. Nah, maka di dalam kitab An-Nahwu Al-Arabi ini yang ditulis oleh ya, Dr. Muhammad ya, Fadil Saleh As-Samarra'i, ya, beliau adalah ya hafizahullah taala, beliau adalah seorang ya, doktor ya yang mengajarkan ilmu takbir Al-Qur'an di Universitas Sarjah sana. Ya, beliau adalah seorang yang punya sejarah masa lalu kelam. Kita kenalan dulu sedikit dengan beliau ya, Dr. Fadil As-Samarra'i. Ya, beliau ini dulunya adalah orang yang tidak percaya dengan syariat Islam justru. Ya, beliau bahkan meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau pernah mempelajari Taurat, Injil, tapi nggak mau belajar Al-Quran. Kenapa? Saking dia menganggap bahwa Al-Quran itu adalah alat propagandanya Muhammad. Al-Quran itu adalah alatnya Muhammad untuk menyebarkan ajarannya saja, bukan berasal dari Tuhan. Ya, sampai kemudian ya suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau. Ya, kepada Dr. Fadil As-Samarra'i, ya, beliau kemudian mulai mengkaji Al-Qur'an. Ya, hasil kajian beliau itu kemudian ya beliau ajarkan ke mahasiswa beliau di Universitas Sarjah. Ya, kemudian ya beliau susun menjadi beberapa karya tulis. Ya, di antara karya beliau yang paling terkenal adalah Lamasat Bayaniyah. Ya, Lamasat Bayaniyah ini sebuah kitab yang menafsirkan Al-Quran dan dengan sisi pendalaman yang sangat dekik sekali. Ya, kitab yang sangat bagus sekali. Bahkan Lamasat Bayaniyah ini dijadikan sebagai sebuah acara TV.
Jadi ada acara TV namanya Lamasat Bayaniyah mengkaji ini. Coba antum ya, klik di Google nanti atau di YouTube Lamasat Bayaniyah, itu akan ketemu di situ. Nanti cuplikan-cuplikan ya program acara TV tersebut. Acara TV tersebut sangat terkenal ya. Mulai dari tahun 99 dan acara TV itu ya. Masih banyak penggemarnya sampai sekarang. Ya, beliau juga menyusun kitab-kitab yang lain yang dalam tema Al-Quran, kitab-kitab yang banyak sekali dan Masya Allah bagus-bagus sekali. Ada kitab Askilah Bayaniyah, ada kitab Jumlah Al-Arabiyah Ta'lifuha wa Aqsamuha, ya, ada kitab As-Sarful Arabi Ahkamun wa Ma'anin, ada Tahqiqat Nahwiyah, ada kitab tafsirnya juga, tafsir Bayani ya, ala tariqit tafsir Al-Bayani, ada 2 juz, ada 2 jilid. Kemudian ada kitab Lamasat Bayaniyah, ada kitab juga yang bagus juga, yang ringkas dan bagus, kitab Ma'ani Al-Abni Al-Arabiyah. Jadi coba untuk baca juga kitab-kitab beliau yang lain itu nanti, ya, Masya Allah kitab yang ya, barak, Insya Allah yang banyak sekali faedah di dalam kita. Baik. Jadi kitab An-Nahwu Al-Arabi ini yang akan kita kaji ini, dia adalah sebuah kitab manhajiyun, kata beliau di dalam di sampulnya. Yajma'u bainal ahkam an-nahwiyah wa ma'ani an-nahwi bihasabi mawdu'atil alfiyah. Ya, sebuah kitab manhaj ya, yang disusun, manhaj maksudnya metode ya, metode mengkaji ilmu nahwu, yang mengumpulkan 2 hal, hukum-hukum nahwu dan makna-makna nahwu. Dan urutan materinya bihasabi mawdu'atil alfiyah. Nah, ini kenapa alasan kita pilih kitab ini? Ya, buat antum pembelajar alfiyah yang sedang belajar alfiyah atau yang sudah pernah belajar alfiyah, maka kitab ini sangat bagus untuk menambah keilmuan antum. Kenapa? Karena materi yang dikandung di sini, yang dipelajari di sini, disusun berdasarkan materi-materi yang ada dalam matan Alfiyah Ibnu Malik itu. Baik. Jadi materi-materi yang akan kita pelajari di dalam kitab An-Nahwu Al-Arabi ini nanti disusun berdasarkan urutan materi yang ada dalam matan Alfiyah Ibnu Malik. Nah, jadi bagi yang sudah pernah belajar, maka ini bagus sekali untuk menambah pengetahuan nahwunya, ya, untuk memperkuat ya, dasar-dasar. Baik, kita mulai saja langsung ya, kawan. Nah, silakan dibuka di kitabnya di ya, halaman 8, Al-Kalam wa ma yata'allafu min. Baik, jadi secara sekilas mungkin di awal-awal ini kitab ini akan terasa sama saja dengan kitab-kitab yang lain, tapi makin mendalam nanti ya makin jauh berjalan akan kelihatan bedanya nanti kitab ini dengan kitab-kitab nahwu yang sejenisnya. Nah, baik. Jadi pembahasan kali ini adalah seputar Al-Kalam. Yang mana pembahasan tentang Al-Kalam adalah pembahasan yang biasanya di awal ya pembahasan nahwu ya, itu yang dikaji terlebih dahulu. Di kitab-kitab nahwu normalnya pasti memulai dengan pembahasan seputar kalam, wa ma yata'allafu minhu, dan apa yang tersusun darinya. Jadi kalam itu tersusun dari apa saja, ya itu yang akan kita lihat sekarang. Ini karena dibahas apa itu al-kalimah, apa itu al-qaul, apa itu al-kalam, apa itu al-kalim, apa itu al-kilmah, ya. Apa beda-bedanya masing-masing ya akan dikaji di sini insyaallah. Baik, kita mulai kawan. Ya, di sini kita agak percepat sedikit ya karena kitab ini luas sekali, banyak sekali sehingga ya, kita usahakan untuk membaca dengan cepat. Ya, kalau ada yang terlewat atau dirasa terlalu cepat, ya insyaallah taala nanti kita akan atau antum bisa usahakan sendiri bagaimana caranya. Ya, bisa dengan memperlambat videonya atau bagaimana agar lebih mudah ditangkap. Karena kita juga berkejaran dengan waktu di sini, kita usahakan agar secepatnya bisa menyelesaikan kitab ini insyaallah taala. Semoga Allah SWT memudahkan. Baik, kita mulai yang pertama al-kalimah. Mahya al-kalimah. Definisi dari al-kalimah. Kalimah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia disebut dengan istilah kata. Ta'rifuha, definisinya al-lafzu al-mawdu'u li ma'nan mufradin. Dia adalah sebuah lafaz, ucapan al-mawdu' yang ditetapkan, ya, artinya sesuai dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Li ma'nan, memiliki makna,
dan maknanya mufrad, berdiri sendiri. Artinya dia tidak mengambil makna dari kata yang lain. Huruf misalkan, huruf itu dikatakan sebagai jenis dari kalimah. Kenapa? Karena dia punya makna mufrad, makna yang berdiri sendiri kalau dia digabung dengan kalimah yang lainnya. Wa makna hadza ta'rifi annal kalimata hiya al-lafzul wahidu al-murakkabu min ba'dil hurufil hijaiyati wa yadullu ala ma'nan mufradin. Definisi atau makna dari definisi ini adalah al-kalimah adalah sebuah lafaz, al-murakkab. Murakkab itu maknanya al-maudu tadi, yang ditetapkan, yang disusun, min ba'dil hurufil hijaiyah, dari beberapa huruf hijaiyah. Misalkan kata masjidun itu terdiri dari 4 huruf hijaiyah, mim, sin, jim, sama dal. Wa yadullu ala ma'nan mufrad. Apakah sembarangan menyusun huruf hijaiyah itu akan menghasilkan kalimah? Tidak. Harus ada urutan-urutan yang benar, sehingga dia memiliki ma'nan mufrad. Contohnya zaidun, zaid, ya, dal. Kitabun, jabalun. Fa in lam yadulla ala ma'na falaisa bi kalimatin. Maka kalau dia tidak menunjukkan atas suatu makna, artinya dia tidak ada artinya, meskipun dia terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, maka tidak dinamakan kalimat. Contohnya misalkan dayzun, maklubu zaid, dibalik dari kata zaid. Zaid ada artinya, tapi dayzun atau dayzun nggak ada artinya. Meskipun dayzun ini sama-sama terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, tapi dalam bahasa Arab nggak ada dayzun itu. Wa illam yakunil ma'na mufradan falaysa bi kalimatin aidan. Kalau maknanya tidak mufrad, tidak tunggal, artinya dia memiliki lebih dari satu makna, falaysa bi kalimatin aidan, maka dia bukan kata juga. Contohnya ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun ini bukan kalimat. Kenapa? Karena dia maknanya tidak mufrad. Ada 2 maknanya di sini. Ja'a, maknanya apa makna ja'a? Al-maji, kedatangan. Muhammadun, apa maknanya? Orang namanya Muhammad. Ada 2 makna di sini. Maka dia tidak bisa dikatakan kalimat. Kalimat itu harus maknanya maknan mufradan. Wa qad tutlaqu al-kalimatu wa yuradu bihal kalamu ala sabilil majazil mursal. Terkadang istilah kalimah itu maknanya al-kalam. Jadi kalau untuk mendengar kata kalimah kan hanya satu kata. Kalam itu banyak. Kadang kata kalimah disebutkan, tapi yang diinginkan atau yang dimaksudkan adalah kalam ala sabilil majaz al-mursal. Ini bentuknya bentuk kiasan saja, majaz mursal namanya dalam ilmu balaghah. Min babi tasmiyati syai' bismi juz'ihi. Itu ketika kita menamakan sesuatu dengan nama bagian dari sesuatu itu. Misalkan di ayat wa kalimatullahi hiyal uliya. Kalimat Allah. Dikatakan kalimatullah. Apakah hanya satu kata? Tidak. La ilaha illallah itu berapa kata di situ? La ilaha illa Allah, 4 kata. Tapi dikatakan wa kalimatullah. Kalimah kan satu kata doang. Nah, ini namanya majaz mursal. Majaz mursal itu menyebutkan satu bagian, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Sama seperti untuk mengatakan saya melihat punggung Muhammad. Nah, itu maksudnya saya melihat Muhammad keseluruhan. Bukan berarti hanya punggungnya saja. Baik. Begitu juga contohnya di surat Al-Mu'minun ayat 99, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu hanyalah kata-kata yang mereka ucapkan saja. Di situ dikatakan kalimah. Kalimah ini apa maksudnya? Apakah satu kata? Tidak, panjang katanya. Itu di ayat sebelumnya, rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarakt. Ucapan orang-orang ahli kubur itu, orang-orang yang berdosa itu, yang tadinya ingkar dan kufur, di akhirat nanti mereka mengatakan rabbirji'un, wahai Rabb, kembalikan aku. La'alli a'malu shalihan fima tarakt.
Ya, ya saya akan beramal soleh kembali. Ya, sekarang saya menyesal, ya, kembalikan saya ke dunia sebentar saja, saya akan berusaha untuk ya, memperbaiki amal soleh saya. Ya, kalimat ini kata Allah, innaha kalimatun, itu cuma omongan doang, kata doang yang kalian ucapkan. Padahal kata Rabbirji'un itu berapa kata di situ ya? Rabbi irji'un, la'alli, la'alla, ya, mutakallim dan seterusnya panjang. Tapi Allah katakan innaha kalimatun, satu kata. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi SAW mengatakan al kalimatu thayyibatu shadaqah. Ya, jangan diartikan kata yang baik itu adalah sedekah, enggak. Kalimat yang baik disebutkan. Ya. Ya, jadi apakah antum ngomong dengan satu kata itu dihitung sedekah? Maksudnya di sini bukan, maksudnya ucapan yang baik itu adalah bernilai sedekah. Nah, jadi istilah kalimat di sini maksudnya al-kalam. Jadi al-kalimatu thayyibatu shadaqah, di mana al-kalamut thayyib shadaqah. Nah, apa kata Ibnu Malik dalam alfiyahnya? Ya, Ibnu Malik mengatakan wakil matun biha kalamun qad yu'am, di bait yang ke-9, wakil matun biha kalamun qad yu'am. Wal makna annal kalimata qad tutlaqu wa yuqsadu biha al kalam. Kilmah itu maksudnya kalimat tadi, satu kata kilmah. Kalamun qad yu'am, kalam. Jadi kilmah digunakan untuk yu'am, mencakup makna kalam. Ya. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan dari definisi kalimah ini adalah dia hanya satu kata saja, maknanya mufrad, tunggal. Kalau maknanya mufrad, ya berarti katanya nggak boleh lebih dari satu. Baik. Kemudian yang kedua, al-kalam. Apa itu al-kalam? Huwa al-lafdzul mufidu faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Al-lafdzul mufidu faidatan, sebuah lafaz, sebuah ucapan. Mufidu faidatan, dia memiliki faidah, memiliki makna. Yahsunus sukutu 'alaiha, yang dinamakan memiliki makna itu definisinya adalah yahsunus sukutu 'alaiha. Ya, boleh diam pada kata tersebut. Nah, artinya apa? Artinya orang yang mendengarkan ucapan kita tidak menunggu kelanjutan apa yang akan kita bicarakan. Atau mengatakan misalkan jika saya makan dan diam. Ya, ini nggak mufid namanya meskipun panjang kalimatnya. Kenapa? Layak sunus sukutu 'alaiha. Nggak baik berhenti di situ. Kenapa? Karena orang masih menunggu kelanjutan dari pembicaraan itu. Nah, jadi kalam, dikatakan kalam kalau maknanya itu tidak ditunggu-tunggu lagi sama si pendengar. Baik. Wa ma'na hadza ta'rifi annal kalama huwa ma tarakkaba min kalimataini aw aksar. Pengertian ini maknanya adalah bahwasanya kalam itu tarakkaba, tersusun, min kalimatain, dari dua kata atau lebih. Ya, berarti kata ditambah kata sama dengan kalam. Walahu ma'nan mufid. Apakah sembarangan menyusun kata akan menghasilkan kalam? Tidak. Ya, susunan itu harus menghasilkan makna. Ya, susunan itu harus menghasilkan makna. Kalau untuk mengatakan dhahabtu ila, ini memang ya, murakkab dia, tapi bukan kalam. Kenapa? Ya, karena tidak menghasilkan makna yang mufid, makna yang yahsunus sukutu 'alaiha. Baik. Jadi dia harus menghasilkan makna yang mufid, mustaqil, berdiri sendiri. Bihaitsu la yakunu as-sami'u muntadiran li syai'in akhar. Ya. Kapan dia dikatakan mufid, mustaqil? As-sami', orang yang mendengar, la yakunu muntadiran, tidak menunggu sesuatu yang lain. Tidak menunggu ucapan antum lanjutannya apa. Contohnya misalkan kalau antum mengatakan aqbalatut talibatu, seorang siswi telah datang. Sudah, alhamdulillah. Ya, kalimat alhamdulillah ini mufid, namanya kalam dia. Kenapa? Ya karena maknanya yahsunus sukutu 'alaihi.
Ya, jadi maknanya sudah sempurna sehingga tidak perlu lagi. Baik. Fa'idha lam yufid fa'idatan yahsunu sukutu 'alaiha falaysa bikalamin. Ya. Kalau tidak memiliki makna yang kita baik diam padanya, artinya kalau kita berhenti ngomong di situ tidak bagus. Ya, misalkan kita mengatakan in ja'a Zaidun, ya, jika Zaid datang. Apa makna jika Zaid datang? Ya, ini meskipun dia terdiri dari beberapa kata, in ja'a Zaidun, 3 kata di situ, fahadhil ibaratu laisat kalaman. Ungkapan in ja'a Zaidun ini bukan kalam. Kenapa? Li'annahu ghairu mufidin faidatan yaktafil mutakallimu biha. Karena dia tidak memiliki faedah, memberikan makna yang sempurna yang orang yang berbicara itu cukup dengannya. Artinya dia masih cukup, masih butuh untuk ngomong lagi, lam yaktafi. Ya, kalau antum masih butuh untuk ngomong lagi, artinya kalimat antum sebelumnya belum sempurna. Wa kadzalika nahwu in tajtahid fi dirasatika fa hadhihi jumlah naqisah. Naqisatul ifadah. Limadha? Li'anna jawab syarti fiha ghairu madhkurin wa ghairu ma'lumin fala tusamma kalam. Ya, kalimat in tajtahid fi dirasatika artinya jika kamu bersungguh-sungguh dalam pelajaran, dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Sampai sini doang. Kalimat ini naqisatul ifadah namanya. Maknanya tidak sempurna. Kenapa? Karena jawab syaratnya tidak disebutkan. Ya, jika kamu belajar, rajin belajar, maka, nah, makanya belum ada di situ. Ya, karena tidak disebutkan, maka tidak dinamakan kalam. Ya, fa'in dzakartal jawab wa qulta tanjah sara kalam. Tapi kalau antum tambahkan jawab syaratnya, barulah dia menjadi kalam. In tajtahid fi dirasatika tanjah, nah, barulah kalam. Wala yatarakkabul kalamu illa min ismaini. Dan kalam itu ya terdiri dari 2 isim. Ya, isim ditambah isim, contohnya Sa'idun Naimun, berarti i'rabnya mubtada khabar nanti. Fatakunul jumlah ismiyah. Atau bisa juga fi'il dan isim, contohnya nama Sa'idun. Ya, jadinya jumlah fi'liyah, nama fi'il, Sa'idun fa'ilnya. Walaysa minal lazimi fit tarkibil mufidi an takunal kalimatani zahirataini fil nutqi. Dan tidak harus dalam sebuah tarkib yang mufid itu 2 kata itu zahirah dalam nutq. Apa maksudnya zahirah dalam nutq? Ya, muncul dalam pengucapan. Enggak mesti. Bisa jadi juga dia tersembunyi satu kata yang lainnya. Jadi 2 kata itu satunya terbaca, satunya tersembunyi. Ya, nggak harus dua-duanya kebaca. Ya. Bal qad takunu ihdahuma zahiratan wal ukhra mustatiratan. Kadang satunya zahir terucap, yang satunya mustatir tidak terucap. Misalkan kalau antum mengatakan kepada orang lain tafaddal. Nah, ini hitungannya 2 kata. Tafaddal ini kalam dia, meskipun tulisannya cuma 1. Ya, murakkabun min kalimatain. Ihdahuma zahirah wa hiyal fi'il tafaddal. Yang zahir itu fi'il tafaddal, wal ukhra mustatiratun wa hiyad dhamirul mustatir anta. Ya, tafaddal anta, itu kan takdirnya. Antanya mana? Kebaca enggak? Tidak kebaca. Ya, dhamir mustatir karena dia. Ya, maka ini dihitung sebagai kalam tafaddal. Idhab, ya kan takdirnya idhab anta. Ya, jadi idhab ini hitungannya 2, idhab dan anta. Idhabnya zahir, antanya mustatir. Nah, jadi kalam itu tidak mesti dua-duanya disebutkan. Nah, wa nahmuhu udzakiru wa najlisu. Itu juga kalau untuk mengatakan udzakiru, saya merojaah. Mana kata saya di situ? Enggak ada. Ya, enggak disebutkan, enggak diucapin, tapi dia dipahami dari dhamir mustatirnya. Wa najlisu nahnu najlisu. Ya, sebagaimana ya Ibnu Malik mengatakan dalam alfiyahnya, kalamuna labdun mufidun kastaqim, di bait yang ke-8.
Ya, kalamuna, kalam menurut kami ahli nahwu adalah sebuah lafaz yang mufid. Kastaqim, contohnya kata istaqim. Istaqim ini kan fi'il amr. Nah, tapi Ibnu Malik mengatakan istaqim itu kalam. Padahal cuma satu kata kan istaqim. Naam, dia satu kata zahir, tapi satu kata lagi mustatir. Istaqim anta. Berarti dia kalam. Tapi istaqim itu sendiri fi'il amr. Kemudian yang ketiga al-kalim. Sekarang selantum tahu apa itu kalimah, apa itu kalam. Sekarang kita lihat apa itu al-kalim. Wa huwa ma tarakkaba min thalathi kalimatin fa aktsar. Nah, kalau kalim itu lebih banyak lagi. Ya, 3 kata atau lebih. Sawa'un kana tarkibu mufidan ya am ghairu mufidin. Bedanya adalah dengan kalam. Ya, kalau kalim ini dia ya bisa mufid bisa tidak. Kalau kalam harus mufid ya. Kalau kalam harus mufid. Ya, tapi kalau kalim boleh dia mufid boleh tidak. Ya, maka suatu kalam ya, suatu kalim bisa juga dinamakan kalam. Kalau dia mufid, kalau dia tidak mufid berarti dia hanya kalim saja tapi bukan kalam. Maka kita katakan ya kalam itu pasti adalah ya kalim itu ya dia kalau memiliki faidah maka dia dinamakan kalam. Kalau tidak memiliki faidah maka tidak dinamakan kalam. Nah, contohnya misalkan hadarul yauma Muhammadun, ini namanya kalam dan kalim sekaligus. Dia dikatakan kalam karena maknanya mufid. Ya, dia dikatakan kalim karena dia murakkab min thalati kalimat. Ya, tapi kalau in hadara Muhammadun ini namanya kalim tapi bukan kalam. Dia dinamakan kalim kenapa? Karena tersusun dari tiga kalimat, 3 kata in, hadara dan Muhammadun. Tapi dia bukan kalam. Kenapa? Karena dia ghairu mufid. Begitu juga kalau kita mengatakan hadara Muhammadun, ini kalam tapi bukan kalim. Kenapa? Karena hanya dua kata saja. Begitu juga kalau kita mengatakan in dhahaba akhuka ilal masjid, ini kalim tapi bukan kalam. Ya, dinamakan kalim kenapa? Karena penyusunnya banyak. In dhahaba akhuka seterusnya. Ya, panjang, banyak kata di situ tapi dia tidak mufid, maka tidak dinamakan kalam. Begitu juga kalau kita katakan in dhahaba akhuka ilal masjid fadhhab ma'ahu. Ya. Ya, ini juga dinamakan ini juga dinamakan kalim dan kalam sekaligus. Ya, jadi in dhahaba dan sebagainya dinamakan kalim dan kalam sekaligus. Oke. Jadi kalau kalimat in dhahaba akhuka ilal masjid fadhhab ma'ahu ini kan panjang ini. Nah, ini terdiri dari banyak kata. Maka ini namanya kalim tapi bukan kalam. Kenapa? Karena dia ghairu mufid. Nah, berarti untuk bisa menyimpulkan sesuatu itu kalim atau kalam, kalam atau bukan, mufid atau tidak, Anda harus pahami dulu kalimatnya. In dhahaba akhuka ilal masjid fadhhab ma'ahu. Afwan, ya, ini kalam maksudnya. In dhahaba akhuka ilal masjid fadhhab ma'ahu, ini kalam karena maknanya mufid. Nah, jadi untuk bisa menyimpulkan sesuatu itu kalam atau bukan, mufid atau tidak, antum harus pahami uslubnya dulu. Antum harus pahami mana yang ada di dalam ya ibarat tersebut. Baru antum bisa simpulkan, oh ini ya kalam, oh ini bukan kalam. Nah, kemudian kalim itu sendiri adalah isim jins jam'i. Ya, isim jins jam'i. Apa itu isim jins? Isim jins itu sebuah kata. Beda dengan jamaknya hanya dengan penambahan tak marbutoh. Jadi kalau ada tak marbutohnya dia mufrad. Kalau enggak ada dia jamak. Ya, misalkan untuk mengatakan tufahatun. Tufahah artinya apel, 1 biji. Tapi untuk mengatakan tufahun artinya ya jenis apel, bisa apel apa saja, berarti luas cakupannya. Ya, jadi isim jins jam'i, kata kalim itu adalah isim jins jam'i dari kata kalimatun. Nah, kita kembali ke definisi yang pertama. Ya, jadi kalau ada kalimah dan dia tidak mufid ataupun mufid, itu kalim. Anda langsung lagi. Sekarang Anda punya satu kalimah.
Ana tambah dengan kalimah yang lain. Jadi kedua kan. Nah, kemudian dia mufid. Ini namanya apa? Kalim atau kalam? Dua saja. Kalau cuma dua berarti dia kalam. Kalau dia mufid, kalau dia tidak mufid, ya maka ya dia bukan kalam, bukan juga kalimah. Tidak ada faedahnya. Kalau cuma dua. Nah, kalau tiga, kalimah tambah kalimah tambah kalimah. Ini apa namanya? Ya, terserah mufid atau ghairu mufid. Ini namanya kalim. Intinya kalim itu dilihat dari jumlah berapa kata yang ada di situ, minimalnya tiga. Itu kalim. Mau dia mufid atau ghairu mufid. Kalau dia mufid, maka dia kalim sekaligus kalam. Tapi kalau dia tidak mufid, maka dia hanya kalim saja, bukan kalam. Kalau dua kata mufid kalam, tapi bukan kalim. Kenapa? Karena dua. Syarat tadi. Nah, itu dia syaratnya harus tiga. Baru dinamakan kalim. Karena isim jins jami, jama itu berapa? Tiga. Gitu. Jadi kalimah itu mufrad. Ya, jamaknya adalah kalim. Ya. Nah, bagaimana dengan kalimatun, jam muannasnya? Itu beda lagi. Ya. Nah, nantilah insya Allah kalau ketemu dengan pembahasannya kita akan masuk lebih dalam. Baik. Intinya adalah yufarraqu bainahu wa baina mufradihi bi ziyadati ta'nis fi akhirih. Isim jins itu untuk membedakan antara jamak dan mufradnya adalah dengan melihat ada apa tidak ta'nis di akhirnya. Contohnya misalkan syajaratun dan syajarun. Ya, syajaratun itu mufrad, syajarun itu jamak. Ya, kalau kitabun jamaknya apa? Kutubun. Dirubah wazannya kan. Itu jamak taksir itu. Ya, bukan isim jins dia. Kalau isim jins itu hanya dengan buang tamar butuh gampang. Syajaratun, syajarun, tufahatun, tufahun, ya, tamrotun, tamrun, kalimatun, kalimun. Ya, maka kata Ibnu Malik di dalam alfiyahnya, ya, di dalam matanya di sini, di dalam alfiyahnya dikatakan, ya, wahiduhu kalimatun, wal qawlu am. Ya, di matan alfiyahnya lihat, ya, bait yang ke-9. Wahiduhu kalimatun. Nah, tadi dikatakan kan al-kalim, ya, al-kalim. Ya. Jadi kalim itu wahiduhu kalimah. Satu dari kalim itu disebut kalimah. Gitu. Itu kata Ibnu Malik di situ. Ya, satu dari kalim itu adalah kalimah. Baik. Nah, isim jins ini juga nanti ya, selain ta'nis ada juga ya an-nisbah nanti. Misalkan Arabun, Arabiyun. Nah, kalau satu orang Arab kita katakan Arabiyun. Ya, kalau banyak kita katakan Arabun. Ya. Indonesia itu banyak orang. Tapi kalau Indonesiun satu orang berkebangsaan Indonesia. Nah, itu salah satu isim jins. Jadi tidak hanya dengan ta'nis saja. Ya, karena di sini bukan tempatnya untuk pembahasan tentang ini, maka disampaikan hanya ringkas saja. Baik. Sekarang kalau anak katakan misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini kalimah, kalam atau kalim? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini juga kalim kan? Nah, dari sisi makna yang dikandung, dia dinamakan kalam. Dari sisi jumlah kata yang ada di situ, dia dinamakan kalim. Kalim juga, kalam juga. Kalim dan kalam sekaligus. Tapi kalau kalimah bisa nggak? Kalau kalimah, enggak, saat kalimah kan tuh. Kalimah kan dia kata ini yang mufid. Nah, tadi kan kita katakan kalimat tauhid berapa kata di sini? Kalimat tauhid dua kata. Nah, kalau kan dikatakan di apa namanya di contoh tadi. Ya.
kala innaha hiya kalimatun. Kala innaha hiya kalimatun huwa qailuha. Nah, jadi kalimat ya alhamdulillahirabbil alamin bisa dikatakan kalimat, tapi ala sabilil majazil mursal. Kalau untuk kinayah saja. Nah, kita katakan apa misalkan tahmid. Tahmid itu apa? Alhamdulillah kan. Itu namanya kalimat. Misalkan antum lagi baca alhamdulillahirabbil alamin, dan manik lagi baca kalimat. Boleh. Kenapa? Ya, sabilil majaz. Nah, di bagian selanjutnya insyaallah taala kita akan ambil yang keempat yaitu al-qaul, kemudian yang kelima al-lafzu, baru kita kemudian masuk ke aqsamu al-kalimah. Allah taala ala wa alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.